Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibunda, ayahanda, para pemirsa pun dan tangannya diangkat semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Allahumma barik lana fi rajaba, Allahumma barik lana fi rajaba, Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ya Allah ya Rabbana walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, inna rajabah wa syahrullah wa sya'banah wa sahri wa ramadhanah wa syahri ummati. Al-hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, para ustadah, mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin konon menang ya. Yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT beserta jajarannya, mudah-mudahan senantiasa memimpin Kayu Walang lebih berkah, lebih baik, lebih maju, lebih senantiasa diridho sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak DKM, Bapak Subrata, mudah-mudahan senantiasa panjang umurnya, sehat walafiat, berkah melaksanakan aktivitasnya. Dan juga yang kami muliakan, yang kami hormati ibunda kami semuanya, Ketua Yayasan Al-Mutakin, Ibu Endah, mudah-mudahan Ibu senantiasa dilindungi, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami muliakan juga guru kami Bapak Helmi, Masya Allah hadir punten Pak Ustadz, dia maker ngobrol Pak Ustadznya. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati, yang kami muliakan ibunda semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu warga kampung RW 07 Kayu Walang, mudah-mudahan berkah hidupnya, rizki tambah akeh, tambah kebek, lunas utangi, dan Allah Subhanahu wa taala tentu senantiasa meridhoi, memberkahi. Amin ya robbal. Dan tak lupa juga yang kami hormati Bapak Ustadz Mulyana sebagai MC. Matur suwun Kang Ustadz, ilamun Kang Ustadz kula beli manek-manek, beli ngomong-ngomong, tapi berkat Kang Ustadz kula bisa ngomong tengriki. Mudah-mudahan Kang Ustadz memimpin di masjid tambah berkah, tambah manfaat ilmunya fid dunya wal akhirah. Dan juga tak lupa ini Masya Allah yang kami hormati juga adik-adik tercinta Hadroh tim aparane ko, Hadroh aparane Kang? Sastra Jaya, Sastra Jati, Masya Allah. Mudah-mudahan band kepret semuanya manjing sorga abe aneh karo genjring-genjringe. Amin ya robbal alamin. Dan juga Bu Ustadzah Mamah, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan panjang umur, tambah sehat walafiat,
memimpin majelis dan semuanya yang ada di masjid maupun di madrasah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu punten, saya senang, terharu, bergembira ditelepon sama ibunda, Ibu Endah, tidak diangkat. Sebenarnya bukan tidak diangkat, sering nemen saya tuh karena waktu itu ada kegiatan dan juga Ibu WA Kang Usman bisa nggak ngisi di sini. Saya tuh Masya Allah izin sebenarnya Bu ngomongin keleko ya. Masya Allah izin siji ya, tidak pantas saya ngomong bapak-bapak ibu semuanya. Tapi saya juga bergembira. Kenapa dulu bisa berkecimpung di Kayu Walang, dulu bisa bersama bapak ibu mungkin adik-adik semuanya, sekarang pun bisa kembali lagi ke sini, matur suwun ibu dan juga masyarakat Kayu Walang. Dan saya tambah bangga ini melihat ibu-ibu perasaan kesemene baik. Lihat bapak semene, lihat ibu sekalian apa mending gorokannya tambah gembleng be ya. Masyaallah, sehat walafiat. Ya, semuanya saya lihat semuanya yang pernah belajar bareng hadir semua. Tapi durung katon ki, murid kang paling rajin ku Bu Nenti anak bulin kene. Anak Bu Nenti, hari bunia si anak Bu Nenti durung katon. Ya Allah, kepriye lagi bengen belajar bareng, rajinnya luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibunda ya, bapak semuanya yang hadir di sini, kita dulu pernah belajar bareng, duduk bareng di sini, sekarang pun Allah pertemukan kembali. Mudah-mudahan benjing di surganya Allah Subhanahu wa taala kita pertemukan kembali bersama keluarga tercinta, masyarakat tercinta, bersama Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah pantas kalimat yang pantas yang keluar daripada lisan yang kotor yang hina dina ini melainkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur memuji asmanya Allah. Ini enaknya ku ngadeg tajagong si enaknya ku ya. Kang ning buri ku katon beli. Katon beten Bu. Gantengnya kula ku katon beten. Katonnya Bu ya. Ya wis, kula ngadeg lah. Ya. Pripun ambiran katon. Ya, punten Kang Ustaz. Memuji bersyukur kepada Gusti Allah di mana sekarang kita sudah dikumpulkan di tempat yang mulia Baitullah. Di bulan yang mulia, bulan Rajab, mudah-mudahan ini merupakan wasilah kita bakal dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan salawat serta salam kita semuanya senantiasa terlimpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan di dunia berkat sholawat kita mendapatkan keberkahan. Hidupnya berkah, rizkinya berkah, rumah tangganya berkah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berkah berkat sholawat. Dan mudah-mudahan bukan hanya di dunia, sampai nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafatul uzma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak Ibu semuanya, para pemirsa, kita awali kajian ini, pertemuan ini bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak, Ibu, Ibunda, Ayahanda, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita semuanya kumpul di sini, senang atau tidak? Senang beta, senang banget. Senang karena apa? Ya senang oleh berkat ya. Sungguh kita datang ke sini hari berkat nomor pira Bu? Wah bener. Yang paling utama adalah sungguh Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, yang berkah ini. Karena sungguh tanpa takdir Allah, tanpa rahmat Allah, kita belum mungkin bisa mangkat ke pengajian. Apa maning oli berkat. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Apa maning jagate lagi mendung tahu jankin ge. Mau mateng sumber ke hujan Kang Pak Ustad. Tapi alhamdulillahirabbil alamin Allah berikan penerangan sehingga terang benderang ya Bu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, lagi kesibukan ibu semuanya wis pada peragat kabeh dorong. Nyuci wis peragat. Nyuci piring sampun. Gecek-gecek libur ta? Libur. Masyaallah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kerjakan hati kita, ayunkan kaki kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Nikmat atau boten? Nikmat alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang ibunda, ayahanda, para pemirsa belum tahu berapa besarnya, berapa agungnya Allah memberikan derajat, memberikan ganjaran kita duduk di sini. Pengen uning botan, ya kudu mati dikit. Jangan kita itu akan merasakan ganjaran pahala itikaf, silaturahim, menuntut ilmu. Engkau besok lamunan kita wis ananing ngendi ning alam barja awalan nembe pada tekaki. Oh iya lagi dina ahadku ya, bu rokanahku ya, bu saparaneko, bu rohmahku mangkat bu rokanah beku ya, gembleng dewek sih ya. Mangkat pengajian angko ku teka. Oh iya ya lagi dina ahadku ya, ibu kabehane bapak kabeh mangkat pengajian angko ku pada brol teka kabeh ning alam barja. Tapi jelas kata Kanjeng Nabi, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Sapa bewonge kang mangkat pengaji menuntut sahalallahu tariqan ilal jannah, maka pasti Gusti Allah bakal nuntun, Gusti Allah bakal ngebimbing, Gusti Allah bakal nganter mendi ilal jannah, ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Ikaton ku ibu-ibu ahli surga kabehane. Ada ahli surga ku bercahaya, aku kupur sia. Allahu Akbar, ibunda semuanya. Maka kita baru datang ke sini saja ini ada pahala luar biasa. Nikmat, Allahu Akbar. Apalagi iki bulan, bulan apa? Masih Rajab ya. Inna Rajaba huwa syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Gusti Allah. Di dalam kitab Al-Ghaiyah karya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya yang namanya Rajab itu salah satu ahrufin, ana telu huruf, ana pirang iji je, ana pira yang ditakone ku meneng beku ya. Masih urip beli sih ya Allah, ngomong je beli di Aladeni. Ana pirang iji hurufnya, ana telu Rajab iku. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, Rajab itu ana pirang iji hurufnya, ana telu, siji ro loro jim telu ba Rajab, rahmatullah. Maka sapa bae kang dinakien, kang ditekien mangkat ke pengajian, mangkat ke masjid Al-Muttaqin, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba ajim judullah, Allah sedang loman, Allah itu sedang dermawan kepada kita semuanya. Allah teramat sangat dermawan, sangat baik kepada kita semuanya. Tapi khusus di dalam bulan Rajab, kata Imam Ibnu Abbas, mudho'afun, dilipat gandakan pahala hamba Allah yang beribadah di dalam bulan Rajab. Ibu-ibu je mangkat pengajian, ibu-ibu jening umah ya, kita semuanya luruh ridhonya Gusti Allah, maka demi Allah bakal dilipat gandakan pahalanya. Amin ya robbal. Dan yang terakhir, birullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang maha baik kepada kita, memperhatikan kita semuanya. Maka bersyukur kita semuanya yang hadir di sini,
Bersyukur kita semuanya yang sekarang ikut datang ke majelis ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu adalah bulan Rajab. Maka sekarang kita berada di bulan mulia ini. Luar biasa. Kenapa bulan Rajab ini mulia? Salah satunya adalah karena adanya kisah Isra Ibunda, ayahanda, para pemirsa, kalau berbicara tentang Isra Mi'raj, sebenarnya ini materi yang paling angel, yang paling sulit kalau saya ini jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Kenapa angel? Kenapa sulit? Karena kisah Isra Mi'raj ini beda dengan kejadian, beda dengan pelajaran kang sanese. Lamun berbicara tentang Maulid Nabi, Kanjeng Nabi wonten, Kanjeng Nabi ibuwe wonten, ramai ya wonten, bature ya wonten, ana yang menyaksikan, ada yang menyaksikan, para tangganya, para sahabate. Lamun berbicara tentang Agustusan, kemerdekaan, jelas ada teks proklamasinya. Tapi kalau berbicara tentang kisah Isra Mi'raj, siapa Kang Uning? Kang Uning siapa? Langka Gusti Allah karo malaikat. Mulane ngejelasanake rada angel. Maka disinilah kita butuh keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, apa sih Kang arane Isra Mi'raj Kang Usman? Apa Isra Mi'rajku? Ari Isra iku gampangane melaku bengi. Apa je? Melaku bengi. Jadi kalau lamun ibu bengi-bengi tuku basoka melaku kok arane is. Bu pengen Isra. Sedangkan Mi'raj itu adalah munggah. Apa? Munggah. Jadi lamunan ibu-ibu naik tangga arane Mi'raj. Bapak-bapak naik tangga arane ade-ade naik pohon pelem tetangga arane nyolong. Itu gampangannya Isra Mi'raj. Itu secara bahasa. Tapi Isra Mi'raj itu adalah Masya Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ibunda, kita lihat di sini. Satu-satunya ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan berikan sandangan subhanalladzi, subhana, maha suci Allah, itu Quran surat Al-Isra ayat 1 menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Artinya adalah apa? Ini perjalanan yang begitu agung, begitu istimewa, begitu mulia, penuh dengan keimanan. Coba kita cake ya. Lamunan je Usman kian ki dina kian ki mangkat sampai tekang ning Jakarta. Terus Jakarta bengi ya wis isa mangkat ning Jakarta, wis Jakarta manek maning sampai tekang ning Sidratul Muntaha. Ya, langit siji loro terus sampai pitu sampai ketemu ning Gusti Allah. Saderenge subuh wis teka. Zaman bengen langka pesawat apa mending odong-odong langka. Zaman bengen langka sepur. Kira-kira ku ngandel tak beli, ngandel tak boten, ngandel beli. Ya beli zaman bengen. Mangkat ning Jakarta Barat ya. Kanjeng Nabi dari Mekah sampai Palestina, manek maning sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu Gusti Allah. Sederenge subuh wis balik. Zaman pengen mulane jare Gusti Allah, Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yang telah memperjalankan. Kanjeng Nabi mangkat kudu mangkat dewek, tapi diperjalankan oleh Gusti
Allah. Artinya adalah apa? Segala sesuatunya Gusti Allah yang menyiapkan. Lamunan pengen mangkat-mangkat kudu anak apa anak sangue, anak apa maning kendaraane, anak apa maning mangkate mendi aja padu mangkate baik. Apa disibuk terus apa jarang kau baik lah si kepriben. Maka Gusti Allah memberikan semuanya, sangunya Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Kanjeng Nabi ketika itu dibelek dadanya, diberikan sangu. Apa sangunya? 3. Kanjeng Nabi dibelek, ya punten. Kalau Kanjeng Nabi dibelek dadanya bukan berarti Kanjeng Nabi itu kotor, tidak. Bersih suci Kanjeng Nabi itu. Tidak ada reget-reget, tidak ada kotoran, tidak ada hal jelek sedikit pun. Tetapi ini merupakan perjalanan yang begitu agung, begitu mulia. Maka Kanjeng Nabi diberikan satu keimanan. Iman bekalnya. Wisma mantep imannya, tambah maning ya gaspol menemen-nemen. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Yang kedua Kanjeng Nabi diberikannya itu adalah Pak ilmu bekalnya. Yang ketiga Kanjeng Nabi diberikan hilman. Apa Jeh? Apa? Usman. Hilman. Ya Allah. Hilman ku apa sih Kak Usman? Kakange sabar. Apa Jeh? Kakange sabar. Hari sabar kuang punya nerimo baik sabar Hilman di atas itu semuanya itu bekalnya Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ku dipai apa maning, dipersiapkan apa maning, wis ana ongkose, wis ana sangwe, apa yang dibutuhkan? Kendaraane. Pengen pelisir inggih nunggang apa? Laku baiklah. Ya duduk jalan-jalan arane. Kurma arane jalan santai. Hari jalan-jalan kudu anak kendaraane. Kanjeng Nabi persiapan apa kendaraane? Apa? Burukana. Buruk itu asal katanya barkun. Barkin itu artinya kilat. Wujude buruk. Nah, karena memang buruk ini kecepatannya lebih cepat daripada kilat menyambar. Buruk ini kecepatannya Masya Allah. Ang arane buruk itu sejauh mata memandang. Kecepatannya buruk. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini sampai jam pira bu? Jam 12 kuat dah. Kuat. Bapak-bapak kuat boten? Kuat. Ibu-ibu kuat. Bapak-bapak kuat, ibu kuat, kulah ibu kuat. Kalau berbicara buruk, suwe maning. Karena buruknya pun buruk pilihan. Ya Allah ya Rob. Ya intens buruk bela. Karena buruk itu punten. Kalau ngomong buruk kok, dudu buruk kang bocah sunatan kon diblang-dibling terus. Kalau buruk-burukan, ikilah hebatnya orang Yahudi. Hebatnya orang non-muslim kumungkoten bu. Ya, bagaimana membuat ilustrasi kayak buruk. Buruk itu biasanya ada wong hajatan po wadon talanan. Wadonnya ayu tak beli. Camehong ayu ya bu ya. Itu Masya Allah pelecehan kepada umat muslim sebenarnya. Buruk Kanjeng Nabi punten bu. Ya biasa harus ngawis kondang ku mengkenen. Kondangan. Bapak Ibu balik maning. Allahu Akbar. Jadi buruk itu ya Allah ya Rob, dudu lanang, dudu wadon. Yonganan semacam malaikat. Buruknya itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada himarun kuda. Lebih kecil daripada kuda. Buruknya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar dalam jam. Jamnya siapa sih? Jam kula dalam jam beroli. Ya Allah, ada pasien maning bu. Jangan undang aku yang ada jam sanga ya. Dimulai ke jam. Yang memang bener hari jam kayak walang kurada aneh nih kan itu. Allahu Akbar. Kembali maning. Mau aku ngomong apa mau kok? Ayah buruk bener buruk.
buruk kanjeng Nabi beda dewek. Ya Allah ya Rob, iku buruk dudu siji dudu loro akeh ya tebek ya mangkale dudulung kriminal sanes ning di mangkale buruk ning swarga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangkale teng rika itu buruk itu ketika diciptakan itu sudah tahu bahwasanya engkau benjing besok bakal ada makhluk termulia kekasih Gusti Allah bakal jadi tunggangane. Maka itu bodoh semuanya itu tiap hari bersolawat bertasbih memuji asma Gusti Allah Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Semuanya itu memuji asmanya Allah, menanti kedatangan malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril teka apapun kok apa Jibril angin Jibril teka assalamualaikum bener iki buruk kayak gini kan iki. Waalaikumsalam. Malaikat kepripun malaikat sampean kabehane inggih malaikat. Apa sudah tahu malaikat siapa yang dipilih jadi tunggangan kekasih Gusti Allah, siapa yang dipilih jadi tunggangan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semuanya jingkrak-jingkrakan seneng kabeh, gembira kabeh. Kenapa? Ingin jadi ya kendaraan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung ana siji buruk kang nangis ning pojok dia. Siji buruk nangis. Ibu kayak ngapa nangis? Saya kayak ngapa? Masya Allah. Iku buruk nangis baik. Masya Allah. Ditekan ini malaikat Jibril. Assalamualaikum. Bener itu pojokin bener. Waalaikumsalam. Roh, sirah kunapa nangis roh? Kang kabehane seneng gembira, ari sirah nangis dewek kenapa sih roh? Jadi siapa kun go? Jadi Jibril kau Usman. Jadi Jibril. Sirahku napa sirah nangis? Kabehane gembira, seneng, ari sirah nangis napa roh? Jibril, ari kulaku mawas diri uning weruh bahwasanya dina kinti sampean datang pengen ngejemput salah setunggal di antara kula kabehane. Kula ge pada pengen jadi tunggangane kanjeng Nabi. Tapi lamunan kula kang dipilih apakah pantas makhluk yang hina yang doif ini jadi tunggangane kanjeng Nabi yang mulia kekasih Gusti Allah. Masya Allah. Maka karena begitu tawaduknya, begitu beliau itu buruk ini adalah mengharapkan sangat mendalam rindu dengan jadi tunggangan kanjeng Nabi. Apa jare malaikat Jibril? Roh sampeyan sirakah roh kang jadi tunggangane kanjeng Nabi wis digawa jadi tunggangane kanjeng Nabi. Tapi Bapak Ibu, hal yang terpenting bukan hanya ini. Karena kata ulama, kalau kita tahu bagaimana kejadian, kemuliaan, hebatnya yang namanya kisah Isra Mi'raj, itu menjadi dasar, bisa jadi rujukan kehidupan kita. Supaya apa? Berkah, bahagia, sampai surganya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih hikmahnya? Apa sih yang terpenting daripada kisah Isra Mi'raj? Kita kembali lagi. Sebelum kanjeng Nabi Muhammad SAW ini di Isra Mi'raj kan, ada yang melatar belakangi. Apa latar belakangku? Ngartos tabot dan latar belakangku apa? Yang menyebabkan kanjeng Nabi. Napa sih kanjeng Nabi ku jalan-jalan ku napa? Siji, karena kanjeng Nabi pada waktu itu merasakan kesedihan. Apa je? Sedih kanjeng Nabi. Sedih yang pertama karena pada waktu itu istri tercintanya sinten namine Ibunda Siti Khadijah Al-Kubra itu wafat. Ibunda kanjeng Nabi itu punten istri itu kata
Tapi Kanjeng Nabi itu adalah begitu cinta. Jangankan masih hidupnya Siti Khadijah, ketika wafatnya saja itu Kanjeng Nabi itu begitu luar biasa, senantiasa memuji. Begitu sayangnya kita kepada Siti Khadijah Al-Kubra. Karena kenapa? Karena memang Siti Khadijah itu adalah Masya Allah wanita yang begitu sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti sayangnya? Bu, pengen uning taboten, pengen uning. Lagi Siti Khadijah nikah karo Kanjeng Nabi. Kabeh bature, kabeh tanggane pada ngomong kabeh. Ning Siti Khadijah ngomong apa sih Kak Usman? Khadijah, alangkah beruntung sih sampean niki, seneng pisan, gembira pisan. Napa sih sampean ku bisa nikah karo Kanjeng Nabi, kekasih Gusti Allah, wonge ganteng, wonge loman, wonge kasih sayang, seneng pisan sampean. Apa jare Siti Khadijah? Pengen uning, pengen uning. Jare Siti Khadijah ngomong apa? Wahai sahabatku tercinta, sungguh ketika saya nikah dengan Kanjeng Nabi tidak terbesit dalam hati saya senang dengan Rasulullah, tidak pernah terbesit. Langka seneng ning ati kula. Maksudnya apa? Yang saya pikirkan adalah apa? Bagaimana Kanjeng Nabi senang dengan diri saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang dipikirkan apa? Bagaimana Kanjeng Nabi seneng ning Siti Khadijah. Artinya adalah apa? Begitu sami'na wa ata'na-nya Siti Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini satu karena meninggalnya Siti Khadijah. Yang kedua kenapa ada Isra Mi'raj? Setelah Siti Khadijah wafat malih pamane sinten arane? Siapa? Iya, Mang Thalib. Abu Thalib. Abu Thalib itu bukan hanya paman, ibu semuanya, bapak semuanya, para pemirsa. Abu Thalib ini ya plus paman, ya plus bapak. Karena ketika Kanjeng Nabi itu lahir, ditinggal sudah wafat ayahandanya, diasuh oleh saparane akeknya. Itu pun tidak lama. Selang beberapa kemudian ya diserahkan kepada pamannya, yaitu adalah Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini Masya Allah bukan hanya paman, tapi merasakan figur seorang ayah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Kanjeng Nabi tambah bersedih. Jamaah, kresek be wista. Beres be ongkok ya. Gayain sih sampai jam 12 gayain ku ya. Nabi setengah ebe wis keder nemen. Allahu Akbar. Yes, mana maning. Oh, jadi kelar ngomong apa mau ya? Abu Thalib itu Masya Allah bukan hanya paman plus bapak plus ayah. Tambah maning. Wafat pilar Islam yang dihormati disegani oleh kafir Quraisy yaitu adalah Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Maka kafir Quraisy pada waktu itu semakin wanian, semakin berani kepada siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu umat Muslim diembargo. Ngerti embargo? Ngerti boten? Mangane boleh Gus ya. Embargo, dikekang. Umat Muslim dikekang ya Allah ya Rob. Jangankan jual beli, tidak boleh melaksanakan jual beli. Nikah BG aja, ngomong BG aja. Ya Allah ya Rob. Mulanya Kanjeng Nabi itu tambah berbes milih, tambah sakit hati. Sakit hatinya, berbeles milihnya, sedih Kanjeng Nabi bukan sehari dua hari, tetapi sampai amul huzni, satu tahun. Tahun berduka, tahun bersedihnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bu, ada Kanjeng Nabi ku sinten sih? Kekasih Gusti Allah. Kanjeng Nabi ku sinten sih? Rasul utusan Gusti Allah. Parak boten karo Gusti Allah. Parak boten. Parak. Tapi Kanjeng Nabi tidak langsung meminta kepada Allah. Ada ikhtiar kerihin. Nah, ini pelajaran buat kita.
dikala kita semuanya bersedih, tidak harus kita semuanya tinggal dina sholat, bagus sholat baik, minta kepada Allah, tapi jangan lupakan ikhtiar. Kanjeng Nabi ku ikhtiar urawiri kepriben supaya Kanjeng Nabi niku anak kang nulungi. Duduk Kanjeng Nabi butuh pertolongan manusia, duduk sanes, tapi ikhtiar sebagai seorang manusia. Nah, Kanjeng Nabi urawiri termasuk kepada kemana? Ke Taif. Di Taif Kanjeng Nabi dilempar sama batu, Masya Allah, bersedih hati. Susah Kanjeng Nabi. Bu, Pak, biasa lamun lagi susah ku butuh apa sih? Butuh apa? Sering susah tak beli sih? Ditakuni kok. Bahagia ya Bu ya? Alhamdulillah. Kita ku lamun lagi susah, lagi risau, lagi kalau biasa ku enaknya ngapain? Plesir bener. Jalan-jalan supaya penate hilang ya Bu ya. Pada Kanjeng Nabi ke jalan-jalan mulane Isra. Oh, biasa plesir mendi. Ningen di plesir biasa ningen di Kuningan. Nyata beli ku ya aku. Lihat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi butuh jalan-jalan, butuh refreshing, tapi lihat kemana plesirnya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, pelajaran buat kita. Dikala kita semuanya punya gelisah, punya apa yang kita inginkan, datangi rumahnya Allah, datangi masjid. Kanjeng Nabi ngajarkan kepada kita dari masjid ke masjid, bukan dari gunung ke gunung, bukan dari laut ke laut, tapi dari masjid ke masjid. Maka dari Gusti Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'. Manusia, wong kayu walang apa ya? Wong kayu walang karo persil. Wala nabluwannakum, ketika kalian semuanya itu diuji, dan pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum, kalian semuanya pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bisyai hanya sedikit saja. Diuji apa sih Kak Usman? Minal khauf, rasa takut. Budi tak beli. Budi ya Bu ya. Kang Enom, budi tua tak beli. Jangan uis aja. Kang sehat, wedi sakit. Kang sakit, wedi mati. Kang usaha, wedi apa Kang lagi usaha? Wedi bangkrut, wedi minal khauf. Diuji sama Allah. Dan ini pasti Ibunda. Ini pasti kita semua diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Minal walju, wedi walju, kelaparan. Diuji sama Allah dengan kelaparan. Yang tadinya kita usahanya muncak, Allah Subhanahu wa taala ambil sedikit demi sedikit. Yang tadinya usaha bagus, Allah Subhanahu wa taala ambil. Ingat, milik Allah Subhanahu wa taala, diuji sama Allah. Dan pasti kita semuanya bakal diuji. Ada yang diuji dengan usahanya, ada yang diuji dengan istrinya. Ada kan diuji karo istri anak. Bapak anak beli Pak. Anak kan diuji karo suami anak. Gue suami aja males temen kalau semen. Kerja uji. Dengarkan Ibunda. Ada orang yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang dengan anaknya ada. Anak bapaknya soleh, emboknya ya Masya Allah soleha, anaknya belegedud badeg. Ingat Ibunda, kalau kita diuji sama anak, jangankan kita ya, banyak dosa, banyak maksiat. Nabi Rasul, Nabi Nuh diuji oleh anaknya. Siapa? Anak. Ujian anak. Dan ingat, kalau kita diuji sama Allah, baik dengan istri, dengan anak, dengan suami, atau suaminya baik, suaminya bagus, istrinya baik, nurut gue teh angel. Anak kamu keten, anak nurut itu angel pisan ya Allah. Sampai malam jadi siang, siang jadi malam ya Allah. Sampai warawiri mana, sampai kerja tapi angel. Diuji sama Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ingat, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pasti kita mampu menyelesaikannya.
Tidak mungkin di luar jangkauan kita beli, mungkin. Gusti Allah Maha tahu, Gusti Allah Maha hebat, Maha kasih sayang, tahu kapasitas kita. Kenapa sih Kak Usman harus diuji tuh? Tanda akan diangkat derajatnya sama Gusti Allah. Jamaah, ari bocah sekolah aku diuji taboten. Dua anak beli sih. Sekolah beli. Alhamdulillah. Sekolah aja sama ibu ya. Di sekolah didongani ya bu ya. Bocah sekolah ku biasa ku anak ujian tak beli. Ambilan apa sih? Ambilan naik. Kang kelas 1 naik kelas loro telu sampai terus diuji krihin pada baik. Jare pengen baca, jare pengen nikmat, jare pengen diangkat derajatnya, diuji krihin sanggup taboten. Mungkin diuji dengan anaknya, mungkin diuji dengan istrinya, mungkin diuji dengan kerjaannya enak, bose, nyewot baik, anak kamu koton. Diuji semuanya sama Allah. Tapi ingat, apa hikmahnya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Datangi rumah Allah. Kenapa sih Kak Usman harus ke masjid? Bini umah baik kanjeng Nabi Israku langsung baik manek baik. Datangi Allah ibunda. Salat itu penting tau boten? Penting boten? Penting kudu. Mulane oleh Isra Mi'raj, oleh apa? Salat 5 waktu. Ini adalah oleh daripada Isra. Hari kanjeng Nabi kumakat di Palestina sampai ketemu di Solo. Apa sih oli apa? Iki oli terbesar. Dudu duit, dudu harta, dudu tanah, dudu harta benda sanes. Salat. Maka siapa hambanya Allah yang ingin mendapatkan oleh kanjeng Nabi, laksanakan salat. Nah, kenapa harus ke masjid? Siji. Siap ditakoni siap. Siap boten ge. Ari ning umah salat ta boten? Jampira salat teh. Ya waktu we lah. Ya geser setitik ya beli apa-apa lah. Tapi aja ada menemen ya. Salat duhur dilakoni jam 2:30. Ya asar pun mah. Ya ning umah salat, ning masjid salat sama ta benten. Sama ta beli. Sama-sama salat tapi hasilnya beda. Hari ning umah salatku khusus tak beli. Skedor nemen ya. Ibu bapak semuanya punten, di rumah sholat, di masjid sholat, tapi beda hasilnya. Mungkin di masjid juga tidak khusyuk. Inilah pentingnya berjamaah. Ketika ada orang satu yang khusyuk, maka semuanya akan dianggap khusyuk semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Imamnya khusyuk, jamaah tidak khusyuk, semuanya jadi khusyuk. Imamnya beli khusyuk, jamaah anak yang khusyuk, maka menjadi khusyuk semuanya. Usman, lamun imamnya beli khusyuk, jamaah beli khusyuk, kepriben dianggap khusyuk. Kenapa? Karena semuanya ketika melaksanakan sunnah Rasul berbaris itu termasuk daripada kekhusyuan, dianggap khusyuk sama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan pahalanya beda. Ning umah ngedonga taboten. Suwe tak beli. Sedelat. Sedelat ning umah mah. Ning kene mah anak pemimpinnya enak tinggal amin-amin baik. Ya, di rumah belum tentu diijabah sama Allah. Kenapa? Mungkin karena banyaknya dosa. Mungkin ketika kita di rumah sholat tertutup dengan aling-aling kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi ketika berjamaah di masjid, satu orang diijabah sama Allah, kabeh diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu Nabi Muhammad. Shallallahu Nabi Muhammad. Itulah pentingnya berjamaah. Mulane minal masjidil haram ila ke masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, datangi rumahnya Allah. Dikala kita ada musibah, dikala kita semuanya ada masalah, datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya di rumah khusyuk atau tidak, di masjid juga pada baik, insya Allah itu khusyuk di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Durung istighosaan, kau sudah lihat istighosaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya,
Terus bagaimana Kak Usman supaya kita semuanya sholat ini khusyuk? Ya, sholat punten ada cuma sholat baik kayak kinjeng cebok kuning, tul sholat altul baik, maka kita butuh kekhusyuan. Ya, wong menggawe beda beli gaji, beda tak beli, beda ya, karena karo tukang beda tak beli, ramunan ada baiknya nyewot tak beli, nyewot iman isun tukang je, masa diparakan karo laden pasti nyewot. Gusti Allah dia pada baik. Kita yang sholatnya bener-bener khusyuk, melaksanakan syarat rukunnya, pahalanya insya Allah besar. Maka kita semuanya sholat yang baik, ya. Laksanakan sholat kita semuanya bener-bener karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Kak Usman? Yang pertama kata ulama, ketika sholat kita itu sholat menghadap apa ibunda? Menghadap siapa? Menghadap Gusti Allah. Maka sholat itu kang diadepe sopo, kang diwacai opo, terus apa manae. Nah itu sholat. Maka kita sedang menghadap Allah. Kalau kita semuanya menghadap pejabat, kira-kira pendelak-pendelik tak beli? Ketemu karo KDM, seneng tak beli? Seneng beli. Tak beli dipayah apa-apa. Insya Allah pemimpin kita adalah hebat-hebat semuanya. KDM-nya, ininya apa namanya, bupatinya, wali kotanya, camatnya, RT RW-nya, mudah-mudahan sehat semuanya. Dulu kita sama jaluk bantuan, tapi kita selalu doakan mudah-mudahan para pemimpin kita semuanya amanah, bisa membela rakyatnya. Amin ya robbal alamin. Bisa bertugas dengan baik. Didoakan semuanya. Kembali maning-maning. Wes, lamun kata pejabat kok, kira-kira kepriben sikap kita. Pendelak, pendelik, tak merongos tak kepriben. Nunduk ya Bu ya. Ya, nunduk menghadap Allah lebih daripada itu. Kita itu menunduk ke bawah. Aja Allahu Akbar celingak. Siapa pun ya. Aja ke bawah. Kenapa harus ke bawah? Kita berasal daripada tanah. Yang di bawah pun tanah akan kembali kepada tanah. Kita bisa sholat karena la haula wala quwata illa. Kita sidakap apa mending ibu-ibu nganggo mau kena ya tinggal dipotong be ya. Masya Allah. Artinya adalah apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ke bawah. Maka selain itu semuanya kita juga laksanakan, ucapkan, yaitu adalah rukun qaulinya, Fatihahnya, takbiratul ihramnya, sholawatnya, tahiyat akhirnya, salamnya kita baca. Maka ibunda, minimalnya apa yang kita baca kita ikuti dalam hati. Maka khusyuk itu adalah ada khusyuk kita melihat ke bawah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk otak pikiran kita, apa yang kita baca itu yang ada dalam hati kita. Jangan sampai Allahu Akbar pikirnya mendi-mendi. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atiye Bismillahirrahman. Syukur-syukur bisa ngerti, paham. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita tahu nikmat sholat ini, ya Allah pada detik ini merasakan nikmatmu, kasih sayangmu ya Allah, keberkahanmu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, milik Engkau ya Allah. Kadang-kadang saya dipuji, disanjung ya Allah, padahal saya banyak dosa, banyak maksiat ya Allah. Jauh daripada itu semuanya milik Engkau ya Allah. Kita paham insya Allah nikmat sholat kita. Dan kita semuanya juga harusnya namanya khusyuk otot kita. Khusyuk apa je? Otot. Artinya yaitu adalah tumak ninah, meneng. Sholatku aja beli alik, beli sah sholatnya meneng. Arane tumak ninah. Namun beli meneng empuk pun kedekang dibaca apa pun tuh. Empuk cinggarong bu apa? Arane tumak ninah. Diam sholat itu supaya apa? Khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, minimalnya pandangan ke bawah, dan juga kita semuanya mengharap ridhonya Allah, dan juga apa yang kita baca, syukur-syukur paham. Beli paham Pak Usman, ikuti dalam hati, dalam pikiran kita, terus pancet siap siaga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu adalah oleh-olehnya Isra Mi'raj. Rumusnya adalah yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Apa je? Wis lelusnya. Dijabur dikit, dijabur. Kang wajib dijaga, kang sunnah kang 5 aja sampai ucul. Jare Kang Usman ku bener, je Kang Usman ku ya bengi kudu tahajud, yang Kanjeng Nabi ku Isra Mi'raj dina bengi, mulane berkah. Kenapa sih bengi itu berkah? Karena Kanjeng Nabi dilahirkan pada waktu sepertiga malam terakhir, mulane berkah sepertiga malam terakhir. Nah, tahajudan dari jam 12 sampai tekang subuh. Subuh hilang, wes bablas. Sholatnya angin sholatnya bablas. Ya Allah, tahajud oleh tapi subuh beli oleh langka dilakoni, maka itu pun tidak baik, tidak bagus. Ayo, ini adalah merupakan bulan Rajab ibunda semuanya, bulan baik, bulan mulia, bulan kata Imam Syekh Abu Bakar Al-Baqi, ini adalah merupakan bulan menanam. Bulan apa je? Menanam. Lamun duwe tanah ambak luas, duwe tanah 10 hektar, amin konon. Is amin bedikit, muge-muge engkau anak keturunan oleh, amin ya robbal alamin. Terus tanah kuanku ya, beli dipelaki, beli ditanduri apa-apa, kira-kira sayang taboten, eman taboten. Ya Allah, eman nemen ku tanahku ya, amba-amba pinggir jalan pisan ya Allah, beli tanamnya apa-apa, beli digawe apa-apa, ya Allah ya Rob, eman temen sayang nemen pada baik. Kita lagi diberikan ladang apa? Ladang pahala, yaitu apa? Bulan Rajab. Lambunan kita je biasa-biasa mawon, sholat deh biasa-biasa baik, eman sayang kapan? Engkau sayangi terutama di dalam bulan suci Ramadan. Wasabana wa syahri, bulan Saban adalah bulan umatku, bulan diriku, kata Kanjeng Nabi, itu adalah waktunya mengobat. Apa je? Ngobat. Sukiki bulan Saban. Diobat ya Bu ya. Diobatnya duduk karo ore, duduk karo emes. Tapi apa? Lillah, karena Gusti Allah. Sabar, sholatku beli suwe, sabar, ibadahku beli lama, sedelat, sabar. Kadang ya cuman pirang jam tuh sholatku. Sholat pirang jam? 5 menit. Ya Allah, bener ya, ekspres. Kadang dia beli suwe paling 10 menit, 15 menit, sabar. Dipukul engkau bulan Ramadan tinggal manen. Kita mau yang biasa tahajud, kita mau biasa sholat duha, biasa tadarus Al-Quran. Insya Allah Ramadan tinggal panen. Terakhir Ibu Dapunten, Bapak Ibu para pemirsa, pengen tahu tidak bagaimana kedekatan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengen tahu botan? Kalau kita pengen tahu seberapa dekat diri kita dengan Allah, lihat diri kita lebih sibuk apa. Kalau kita sibuk melaksanakan ibadah sholat, waktu sholat itu kita kerjakan sholat, artinya Allah dekat dengan kita. Kalau sekarang kita sibuk, ya Allah ya Rabb, bulan Rajab baca Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah, Allah sedang berbicara dengan kita semuanya. Kalau kita sibuk sekarang nolong orang, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Kalau kita sibuk dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah pun akan sibuk, akan mengijabah doa-doa kita semuanya. Tapi sebaliknya, kalau kita sibuk sekarang dengan maksiat, waktu sholat padahal sendilat boleh dilakoni, waktu kita semuanya punya yatra, punya uang, kita tidak bisa mentasarufkan dengan baik, maka sungguh Allah jauh dengan kita semuanya. Maka yuk kita mendekati Allah. Maka kata ulama, istighfar adalah sahru istighfar. Rajab adalah merupakan sahru istighfar, di mana bulan Rajab adalah bulan ampunan, bulan kita semua mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tundukkan hati kita semuanya berzikir sebentar ya Bu ya. Kita doakan terutama buat yayasan ini, majelis ini, mudah-mudahan cepat selesai pembangunannya.
Dan juga ini berketepatan juga dengan hari ulang tahun Bapak Haji Arifin yang telah memberikan, Masya Allah, senang tidak Bu ada masjid? Senang ya Bu ya, ya Allah, kalau tidak ada masjid bagaimana? Tidak bisa Isra, tidak bisa Mi'raj di diri kita, maka Alhamdulillah ada masjid, gunakan dengan baik. Demi Allah Ibu, tidak ada orang sengsara, orang yang murid-murid masjid. Tapi biasa bejo, wong ning masjid pe wong yang miskin baik, kerek mah kerebe jari kita di hadapan Allah mulia. Di hadapan Allah mulia, diangkat derajatnya sama Allah dan itu dibuktikan. Ya Allah, alangkah nikmatnya orang yang menghidupkan masjidnya Allah. Tapi insya Allah orang yang ikhlas menghidupkan masjid bakal mi'raj. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang memikirkan rumah Allah, Allah akan memikirkan kita semuanya. Ya Bu ya, maka kita doakan beliau juga mudah panjang umur, sehat walafiat, dan juga semua pengurus Masjid Al-Muttaqin, warga Kayuwalah, mudah-mudahan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihiniyah, ala kusolihah fil barakah fil Quran, syainalahumul Fatihah.